Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Ayuni dengan NIM 2003-2047 dari Agribisnis 6C dengan mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Nah, tujuannya agar kita mudah memahami pentingnya membangun budaya resiko dan manajemen perubahan serta mengimplementasikannya pada organisasi sektor tertentu. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu budaya resiko. Budaya resiko yakni suatu perilaku pegawai dalam berinteraksi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dapat dipahami bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibanding membangun kebijakan dan prosedur yang rumit. Kenapa? Karena pengelolaan risiko harus ditanamkan kepada setiap organisasi dari jenjang yang paling bawah hingga jenjang yang paling atas. Berikut ada tahapan pengembangan budaya resiko yang bisa dijadikan panduan, yakni yang pertama adalah membentuk satuan kerja manajemen resiko. Kemudian yang kedua yaitu menyusun manual kode etik, kemudian merekrut pegawai agar memberikan pelayanan terbaik. Menerapkan sanksi bagi pengambil resiko, memasukkan penilaian kinerja ke dalam proses penilaian kinerja pegawai, dan lain-lain. Kemudian ada strategi pengembangan budaya peduli resiko yang langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada komitmen pimpinan, edukasi kepada seluruh stakeholder, konsistensi, serta ketepatan metode. Nah, di sini juga ada manajemen perubahan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi tanpa adanya perubahan, yang dimana bertujuan agar organisasi menjadi tetap dinamis dalam perkembangan zaman. Di sini ada 3 tujuan manajemen perubahan. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri, dan yang ketiga untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Ada 3 tipe perubahan yang berbeda. Yang pertama yaitu perubahan rutin, yang kedua perubahan peningkatan, dan yang ketiga yaitu perubahan inovatif. Nah, kemudian juga ada beberapa komponen manajemen perubahan. Yang pertama ada tujuan perubahan, ada kemudian aspek strategi yang perlu diubah, sumber daya organisasi, dan pimpinan perubahan. Selanjutnya ada tingkatan manajemen pertumbuhan dalam organisasi, yaitu ada perubahan individu, perubahan organisasi, serta perubahan kemampuan organisasi. Jadi perubahan dalam suatu organisasi merupakan sesuatu yang paling penting. Nah, mengapa dikatakan penting? Karena perubahan berarti secara terus-menerus melakukan sesuatu dengan cara dan metode yang berbeda-beda dari sebelumnya yang kurang efektif. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya mengenai budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.